Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febro. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial modul 2 pengujian hipotesis statistika 2. Saya shift 2. Di sini tugas mingguannya yaitu pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis secara sederhana. Hipotesis itu merupakan dugaan awal atau jawaban sementara dan perlu dibuktikan. Dibuktikannya itu melalui data atau fakta. Untuk yang kedua itu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol sendiri yaitu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada efek atau tidak ada pengaruh dalam suatu penelitian. Sedangkan untuk hipotesis alternatif yaitu kebalikan dari H0 atau hipotesis nol itu yaitu menunjukkan bahwanya terdapat perbedaan, membuktikan terus memberikan efek, kemudian ada pengaruhnya gitu untuk suatu penelitian. Untuk yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk yang nomor 3 ini, yang pertama itu langkahnya itu pertama menentukan dulu hipotesis nolnya atau hipotesis alternatif H0 atau HA-nya. Kemudian yaitu menerapkan taraf menentukan taraf signifikan atau mencari alfanya. Terus yang ketiga yaitu menentukan daerah kritis atau daerah penolakan, itu H0 atau dan statistika uji yang sesuai. Terus kemudian yaitu untuk yang selanjutnya itu menghitung statistika uji dengan menggunakan parameter sampel. Terus yang berikutnya yaitu memberikan kesimpulan apakah H0-nya itu diterima atau ditolak. Kemudian setelah menentukan apakah H0 atau HA-nya itu uh, ditolak atau enggaknya, habis itu uh, berikan kesimpulannya pada kasus yang uh, pada soalnya itu. Terus yang nomor keempat yaitu jelaskan perbedaan antara uh, left tail test, right tail test, dan two tail test. Untuk left tail test itu yaitu atau itu uji pihak kiri. Itu perbedaannya itu nilai A-nya itu terdapat di bagian kiri. Untuk right tail test itu nilai alfanya itu berada di kanan. Dan untuk two tail test itu nilai alfanya itu dibagi, itu berada di kanan dan di kiri. Nomor 5 yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu hmm, bisa jadi kayak ibu-ibu mencari kayak di supermarket mencari deterjen. Nah, deterjen itu uh, ibu-ibunya pengen tahu deterjen mana yang lebih baik atau deterjen A atau deterjen B. Uh, atau yang kedua itu mungkin bisa kayak seperti uh, konsumen ingin membuktikan bahwa harga online itu lebih murah atau lebih mahal di uh, toko offline-nya gitu. Iya di toko offline-nya. Terus berikutnya yaitu sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram. Dengan standar deviasinya yaitu 1,5. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikan. Signifikasinya itu 0,5. Eh, untuk nomor 6 sendiri ini eh, dijelaskan menggunakan software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya terlebih menghemat waktu. Di sini diketahui bahwa untuk eh, N-nya itu atau sampelnya itu 50, N-nya 50, dan untuk M-nya itu eh, atau yang tidak melebihinya itu 20. Terus untuk rata-ratanya di sini rata-ratanya itu 21,5 gram. X bara 21,5 untuk standar deviasinya 1,5.
Dan di sini untuk nilai kritisnya atau tingkat signifikasinya itu 0,05. Kemudian untuk mencari Z alpha itu Z alpha Q sama dengan 1 dikurangin alpha, itu untuk mencari Z alpha. Untuk ininya itu X kritikalnya itu M1 ditambah Z alfanya ini. Kemudian untuk menghitung Z betanya itu kesalahan tipe 2 atau mencari Z betanya, Z beta terus X kritikalnya itu dikurangi dengan X bar terus dibagi dengan sigma 1 terus dibagi dengan rata-rata N1. Kemudian eh, menggunakan pi normal terus di ketik lagi betanya untuk membuat teks betanya ini menjadi aktif. Di sini saya akan merunnya. Ini untuk nilai Z-nya itu diperoleh 1,644. Ini itu menghitung batas kritisnya. Batas kritisnya yaitu 20,34. Dan ini untuk nilai Z betanya atau probabilitas gagal menolak H0. Dan ini untuk menghitung Z betanya. Z betanya diperoleh hasilnya 2,878094 strip 08. Ini tuh sebenarnya koma 0. Sebenarnya ini 0,000000 sampai 8 kali terus 2878094. Di sini membuktikan bahwa H0-nya itu ditolak terus H1-nya itu benar. Kesimpulannya, jadi untuk perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam suatu es krim itu melebihi dari 20 gram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.